Assalamualaikum. Kali ini Bapak Ibu guru hebat, kita akan memahami bersama mengenai pendekatan dalam konseling. Saya sangat yakin Bapak dan Ibu guru BK hebat sudah mengetahui pendekatan apa saja atau teori apa saja yang menjadi dasar dari pendekatan konseling ini. Ada teori behavior, ada teori humanistik, ada teori psikoanalisis, ataupun teori lainnya. Nah, untuk kali ini kita bahas 4 teori dulu yuk. Yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua ada behavioral, yang ketiga ada trait and factor, dan yang keempat creative art terapi. Yuk kita bahas bersama. Kali ini kita membahas pendekatan yang kedua, yaitu behavioristik. Nah, kenal dong sama ini? Yap, Bapak Skinner. Menurutnya, manusia pada hakikatnya bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Hidup dalam alam deterministik dan sedikit peran aktifnya dalam memilih martabatnya. Aspek penting dari gerakan konseling behavioral yaitu penekanannya pada tingkah laku yang bisa didefinisikan secara operasional, dapat diamati dan dapat diukur. Perubahan tingkah laku nyata sebagai kriteria spesifik keberhasilan konseling memberikan kemungkinan bagi evaluasi langsung dan segera terhadap keberhasilan konseling behavioral. Hakikat kepribadian menurut pendekatan behavioral adalah tingkah laku. Tingkah laku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya yang berupa interaksi individu dengan lingkungannya. Kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang diterimanya. Merujuk asumsi tersebut, maka untuk memahami kepribadian manusia tidak lain adalah mempelajari dan memahami bagaimana terbentuknya suatu tingkah laku. Beberapa teori mengenai pandangan tentang kepribadian pada pendekatan behavioral ini. Yang pertama yaitu teori pengkondisian klasik, di mana menurut teori ini tingkah laku manusia merupakan fungsi dari stimulus. Nah, menurut Ivan Pavlov, ini juga salah satu penemu behavioristik. Dia menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis atau klasifikasi lingkungan atau stimulus, yaitu unconditioning stimulus dan conditioning stimulus. Nah, unconditioning stimulus ini adalah lingkungan yang secara alamiah menimbulkan respon tertentu yang disebut sebagai unconditioning respon. Sedangkan conditioning stimulus tidak otomatis menimbulkan respon bagi individu, kecuali ada pengkondisian tertentu. Sehingga respon yang terjadi akibat pengkondisian conditioning stimulus ini disebut conditioning respon. Nah, selanjutnya teori pengkondisian operan. Menurut teori ini, tingkah laku individu terbentuk atau dipertahankan sangat ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya. Jika konsekuensinya menyenangkan, maka tingkah lakunya cenderung dipertahankan dan diulang. Sebaliknya, jika konsekuensinya tidak menyenangkan, maka tingkah lakunya akan dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya, teori belajar sosial. Asumsi dasar teori yang dikembangkan oleh Bandura ini juga salah satu penemu dari behavioralistik ya, adalah bahwa tingkah laku dapat terbentuk melalui observasi secara langsung yang disebut dengan imitasi atau melalui pengamatan tidak langsung yang disebut dengan vicarious conditioning. Nah, tingkah laku yang terbentuk karena mencontoh langsung maupun mencontoh tidak langsung akan menjadi kuat kalau mendapat ganjaran. Untuk asumsi tingkah laku bermasalah dalam pandangan behavioral ini dapat dijelaskan sebagai tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tingkah laku yang salah hakikatnya
terbantu dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Nah, tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. Tujuan konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli. Di antaranya, pertama, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. Yang ketiga, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Yang keempat, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai atau adjustive. Nah, yang kelima, konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang keenam, penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran yang dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Teori behavioral berasumsi bahwa perilaku klien adalah hasil kondisi konselor. Oleh karena itu, konselor dalam setiap menyelenggarakan konseling harus beranggapan bahwa setiap reaksi klien adalah akibat dari situasi atau stimulus yang diberikan. Sehingga dari proses konseling behavioral ini terdapat 4 prosedur belajar, yaitu belajar operan atau operan learning, di mana belajar didasarkan atas perlunya pemberian ganjaran untuk menghasilkan perilaku yang diharapkan. Yang B, belajar mencontoh atau imitative learning, yaitu cara dalam memberikan respon baru melalui menunjukkan atau mengerjakan model-model perilaku yang diinginkan sehingga dapat dilakukan oleh klien. Selanjutnya, belajar kognitif atau cognitive learning, yaitu belajar memelihara respon yang diharapkan dan boleh mengadaptasi perilaku yang lebih baik melalui instruksi sederhana. Terakhir, belajar emosi atau emotional learning, yaitu cara yang digunakan untuk mengganti respon-respon emosional klien yang tidak dapat diterima menjadi respon emosional yang dapat diterima sesuai konteks classical conditioning. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap konseling behavioral. Pada tahapan konseling yang pertama yaitu adanya asesmen yang terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu pertama analisis tingkah laku yang bermasalah yang dialami klien saat ini. Yang kedua, analisis situasi yang di dalamnya masalah klien. Yang ketiga, analisis motivasional. Yang keempat, analisis self control. Yang kelima, tingkatan kontrol diri klien terhadap tingkah laku bermasalah. Yang keenam, analisis hubungan sosial. Dan yang ketujuh, analisis lingkungan fisik, sosial, budaya. Tahap selanjutnya, goal setting atau langkah untuk merumuskan tujuan konseling. Nah, yang pertama, membantu klien untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan yang diinginkan. Yang kedua, memperhatikan tujuan klien berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional, tujuan belajar yang dapat diterima dan diukur. Yang ketiga, memecahkan tujuan dalam sub-tujuan dan menyusun menjadi susunan yang berurutan. Nah, sebelum kita membahas ke teknik konseling, di sini penggunaan teknik dalam behavioral, konselor harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan perilaku klien. Yang kedua, macam masalah klien yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, macam dan nilai penguatan yang tersedia dalam lingkungan klien. Dan yang keempat, orang lain yang mempunyai arti tertentu bagi kehidupan klien dan dapat membantu konselor dalam meningkatkan perubahan perilaku yang dikehendaki. Teknik konseling behavior yang pertama yaitu latihan asertif. Sasarannya untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar, terutama berguna di antaranya untuk membantu individu yang tidak mampu
mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi, dan respon positif lainnya. Prosedurnya melakukan permainan peran dengan bimbingan kelompok dan diskusi kelompok. Tujuan teknik latihan asertif ini adalah mendorong kemampuan konseli mengekspresikan berbagai hal yang berhubungan dengan emosinya, membangkitkan kemampuan konseli dalam mengungkapkan hak asasinya sendiri tanpa menolak atau memusuhi hak asasi orang lain, dan mendorong konseli untuk meningkatkan kepercayaan dan kemampuan diri dan meningkatkan kemampuan untuk memilih tingkah laku asertif yang cocok untuk diri sendiri. Nah, berikut adalah langkah-langkah strategi latihan asertif. Bisa dilihat pada tabel berikut. Langkah pertama ada rasional strategi. Nah, isi kegiatannya memberikan rasional, menjelaskan maksud penggunaan strategi, terus memberikan overview tahapan-tahapan implementasi strategi. Langkah keduanya identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan. Jadi, konselor meminta konseli menceritakan secara terbuka permasalahan yang dihadapi dan sesuatu yang dilakukan atau dipikirkan pada saat permasalahan timbul. Langkah ketiga membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta mengeksplorasi target, di mana konselor dan konseli membedakan perilaku asertif dan perilaku tidak asertif serta menentukan perubahan perilaku yang diharapkan. Yang keempat, bermain peran, memberikan umpan balik serta pemberian model perilaku yang lebih baik, di mana konseli bermain peran, lalu konselor memberikan umpan balik secara verbal, lalu pemberian model perilaku yang lebih baik, sampai ke pemberian penguatan positif dan penghargaan. Langkah kelima, melaksanakan latihan dan praktek, di mana konseli mendemonstrasikan perilaku yang asertif sesuai dengan target perilaku yang diharapkan. Dan keenam, mengulang latihan. Yang ketujuh adalah tugas rumah atau tindak lanjut, di mana konseli diberikan tugas rumah dan meminta konseli mempraktekkan perilaku yang diharapkan, lalu diperiksa perilaku tersebut apakah sesuai dengan target dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Dan langkah terakhir adalah terminasi atau konselor menghentikan program bantuan. Teknik berikutnya penguatan positif atau positive reinforcement, di mana penguatan positif ini adalah memberikan penguatan yang menyenangkan berupa hadiah, pujian, dan lain-lain setelah tingkah laku yang ingin ditampilkan. Tujuannya agar tingkah laku yang diinginkan akan diulang, meningkat, dan menetap. Prinsip penerapan penguatan positif. Pertama, penguatan positif bergantung pada penampilan tingkah laku yang diinginkan. Penguatan diberikan setelah tingkah laku terbentuk. Yang ketiga, pada tahap awal proses perubahan tingkah laku yang diinginkan, diberi penguatan setiap kali tingkah laku tersebut ditampilkan. Nah, ketika tingkah laku yang diinginkan sudah dapat dilakukan dengan baik, penguatan diberikan secara berkala dan pada akhirnya dihentikan. Pada tahap awal, penguatan sosial diikuti dengan penguatan berbentuk benda. Selanjutnya, langkah pemberian penguatan. Yang pertama, mengumpulkan informasi dengan analisis ABC atau antecedent, behavior, and konsekuensi. Selanjutnya, memilih tingkah laku target yang ingin ditingkatkan, menetapkan data awal atau baseline perilaku awal, menentukan reinforcement yang bermakna, menetapkan jadwal pemberian reinforcement, dan penerapan reinforcement positif. Selanjutnya, hubungan penguatan atau reinforcement dan tingkah laku. Reinforcement diikuti oleh tingkah laku. Tingkah laku yang diharapkan harus diberi reinforcement sedikit segera setelah ditampilkan. Dan reinforcement harus sesuai dan bermakna bagi individu maupun kelompok. Pujian atau hadiah yang kecil tapi banyak lebih efektif daripada besar tetapi sedikit.
Selanjutnya, jenis-jenis penguatan atau reinforcement. Yang pertama, primary reinforcer atau unconditioned reinforcer, yaitu reinforcement yang langsung dapat dinikmati, misalnya makan dan minum. Yang kedua, secondary reinforcer atau conditioned reinforcer. Pada umumnya, tingkah laku manusia berhubungan dengan ini, misalnya uang, senyuman, pujian, medali, pin, hadiah, dan kehormatan. Dan yang ketiga adalah contingency reinforcement, yaitu tingkah laku tidak menyenangkan dipakai sebagai syarat agar anak melakukan tingkah laku yang menyenangkan. Misalkan, kerjakan dulu PR baru nonton TV. Reinforcement ini sangat efektif dalam modifikasi tingkah laku. Yang ketiga, teknik pembuatan kontrak atau contingency contracting. Teknik mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak konseli dengan konselor. Nah, prinsip dasar kontrak ini adalah kontrak disertai dengan penguatan. Reinforcement diberikan dengan segera. Kontrak harus dinegosiasikan secara terbuka dan bebas serta disepakati antara konseli dan konselor. Kontrak juga harus fair. Kontrak harus jelas, target tingkah lakunya, frekuensi, dan lamanya kontrak. Kontrak dilaksanakan sesuai dengan program sekolah. Langkah-langkah pembuatan kontrak. Yang pertama, analisis ABC dengan pilihan tingkah laku yang akan diubah. Yang kedua, tentukan data awal atau baseline tingkah laku yang akan diubah. Yang ketiga, tentukan jenis penguatan yang akan diterapkan. Yang keempat, reinforcement setiap kali tingkah laku yang diinginkan ditampilkan sesuai jadwal. Dan berikan penguatan setiap saat sampai tingkah laku yang ditampilkan menetap. Teknik konseling berikutnya yaitu teknik pengelolaan diri atau self-management. Pada teknik ini, individu terlibat pada beberapa atau keseluruhan komponen dasar, yaitu menentukan perilaku, sasaran, memonitor perilaku tersebut, memilih prosedur yang akan diterapkan, dan melaksanakan prosedur tersebut dan mengevaluasi prosedur tersebut. Nah, masalah-masalah yang dapat ditangani dengan teknik manajemen diri diantaranya yaitu perilaku yang tidak berkaitan dengan orang lain tetapi mengganggu orang lain dan diri sendiri. Perilaku yang sering muncul tanpa diprediksi waktu kemunculannya sehingga kontrol dari orang lain menjadi kurang efektif, seperti menghentikan merokok dan diet. Selanjutnya, perilaku sasaran berbentuk verbal dan berkaitan dengan evaluasi diri dan kontrol diri. Misalnya, terlalu mengkritik diri sendiri. Dan tanggung jawab atas perubahan atau pemeliharaan tingkah laku adalah tanggung jawab konseli. Contohnya, konseli yang sedang menulis skripsi. Tujuan dari teknik ini adalah agar individu secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah laku yang mereka hendak hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah tidak dikehendaki. Nah, manfaat dari teknik self-management adalah membantu individu untuk dapat mengelola diri, baik pikiran, perasaan, dan perbuatan sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang B, dengan melibatkan individu secara aktif, maka akan menimbulkan perasaan bebas dari kontrol orang lain. Dan dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka dia akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri dan lebih tahan lama. Selanjutnya, individu dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan sendiri dan tidak tergantung lagi pada konselor untuk berurusan dengan masalah mereka. Prosedur pengaplikasian. Yang pertama, mengubah perilaku fisik sehingga perilaku yang tidak dikehendaki sulit dan tidak mungkin terlaksana.
Yang B, mengubah lingkungan sosial sehingga lingkungan sosial ikut mengontrol tingkah laku konseli. Yang terakhir, mengubah lingkungan atau kebiasaan sehingga perilaku yang dikehendaki hanya dapat dilakukan pada waktu dan tempat tertentu saja. Selanjutnya, tahapan teknik self management. Yang pertama, tahap monitor diri atau observasi diri, di mana konseli mengamati tingkah lakunya sendiri dengan sengaja serta mencatatnya dengan teliti. Nah, catatan ini dapat digunakan sebagai daftar cek atau catatan observasi kualitatif. Nah, yang kedua, tahap evaluasi diri. Konseli membandingkan catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang dibuat oleh konseli. Nah, perbandingan ini dibuat untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program. Yang selanjutnya, tahap pemberanian, penguatan, penghapusan atau hukuman. Konseli mengatur dirinya memberikan penguatan, menghapus, dan memberikan hukuman pada diri sendiri. Dan tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemauan yang kuat dari konseli untuk melaksanakan program yang dibuat secara kontinu. Nah, di sini konselor itu lebih berperan sebagai guru yang membantu klien melakukan teknik-teknik modifikasi perilaku yang sesuai dengan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Karena peran konselor yang harus dilakukan yaitu bersikap menerima, mencoba memahami klien dan apa yang dikemukakan tanpa menilai atau mengkritiknya. Nah, itu tadi gambaran mengenai teori behavioral. Selanjutnya tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mengetahui materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.